Halo para sahabat orang muda Katolik dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami Kasir Katekesi Singkat Redemptoris. Nah, para sahabat orang muda Katolik, pada kesempatan yang menggembirakan ini kami akan sharing ya, kami akan berbagi refleksi juga tentang menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini menarik nih dari temanya ini nanti akan dijelaskan lagi lebih jauh ya oleh Frater Yunus CSSR. Nah, sebelum kita akan masuk lebih jauh untuk bincang-bincang, Frater Yunus akan berbicara lebih jauh juga mengenai refleksinya tentang menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita pasti memulainya dengan doa pembuka. Para sahabat orang muda Katolik, mari kita doa bersama sebagai pembuka dalam katekese singkat Redemptoris. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, mencintai kami, sehingga kami bisa berada di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan dalam kondisi yang bebas dari COVID. Ya Tuhan, sekarang kami mau berkatekese demi memuliakan Engkau. Ya Tuhan, kami mohon sertailah kami dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh agung Kau Tuhan, cinta-Mu mulia bagiku. Kau mengenal diriku, Kau menyapaku dengan cinta-Mu ya Tuhan. Kini aku Kau utus, wartakan kasih setiamu, agar semua percaya pada Tuhanlah. Penebusan yang berlimpah, Tuhan, ku tak sanggup tanpa rahmat kasih-Mu, karena kerapuhanku tiada ku mampu menjadi saksi cinta-Mu Tuhan. Namun ku percaya Tuhan pimpin langkahku, Tuhan tuntun jalanku hingga ku mampu wartakan kasih cinta-Mu Tuhan. Kini ku serahkan diriku padamu, ku percaya. Tuhan, ku tak sanggup tanpa rahmat kasih-Mu, karena kerapuhanku tiada ku mampu menjadi saksi cinta-Mu Tuhan.
tuntun jalanku hingga ku mampu wartakan kasih cinta-Mu Tuhan, hingga ku mampu wartakan kasih cinta-Mu Tuhan. Nah, para sahabat orang muda Katolik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan refleksi dari Pater Yunus tentang menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19 ini, saya akan membacakan teks Injil Matiusnya. Nanti akan menjadi landasan awal bagi Pater Yunus untuk berefleksi dari temanya. Kita lihat ya, atau kita buka bersama-sama para sahabat orang muda Katolik ya, bagi yang memiliki kitab suci ya di depan. Matius pasal 28 ya. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, para sahabat orang muda Katolik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil dari teks Matius. Nah, berikutnya mari kita sama-sama mendengarkan ya refleksi dari Pater Yunus. Oke, Pater Pedro, terima kasih untuk Injil pada hari ini yang kita dengarkan bersama. Nah, pada kesempatan ini kita hadir lagi dengan tema yang sangat menarik tadi ya. Seperti Pater Pedro katakan, itu menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19. Nah, kalau kita melihat dari Injil Markus yang tadi dibaca sama Pater Pedro itu pasti tentu konteksnya sangat berbeda ya. Yesus mengatakan murid-muridnya untuk menjadi saksi, artinya bahwa memberitakan Injil kepada orang banyak ya, kepada setiap orang. Nah, itu perintah Yesus kepada para muridnya. Nah, tentu kalau kita kaitkan dengan situasi kita saat sekarang itu pasti berbeda. Nah, lalu pertanyaannya itu kira-kira dengan situasi kita alami sekarang, gimana nih menjadi saksi Kristus nih, Pater Pedro? Nah, itu yang kita sama-sama akan mendalami, bahwa mungkin contoh yang sangat konkret sekali dengan situasi kita saat sekarang ini, misalnya itu kita berbuat baik. Nah, berbuat baik itu seperti apa? Nah, contoh kalau kita di sini di biara kita, lalu kebetulan nih di biara kita kan ada satu paroki ya, Santo Alfonsus Namban ini. Nah, paroki ini sangat antusias memberikan yang terbaik bagi mereka yang terdampak COVID-19 ya, terutama pada isoman ya, mereka yang isolasi mandiri. Nah, di dalam paroki ini itu ada kelompok-kelompok kategori yang tertentu yang sangat sungguh mempunyai perhatian yang sangat besar untuk orang-orang yang terdampak COVID-19. Misalnya nih, mereka masak di satu tempat, misalnya masak di paroki, kemudian diantar atau dibawa kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Nah, cara itu yang bisa kita katakan bahwa menjadi saksi Kristus di tengah pandemi ini. Pater Yunus, jangan salah loh, kita juga kan pernah kan Wisma Sampai kan pernah juga
memberikan sembako Oh juga iya, untuk benar, teman-teman betul. kita yang Iya. di kos itu ya. Iya. Nah, kita kan juga membantu juga tentu dengan caranya kita memberi yang berbeda juga ya. Kita memberikan sembako kepada mereka. Kemudian pokoknya kita punya banyak cara ya. Di samping juga tadi teman-teman ibu-ibu yang ada di Nandan juga membantu memberi masakan. Nah, kita kan memberikan sembako. Sembako ya, Iya, kepada Kak. teman-teman kita yang memang di luar Ya. ya. Kita punya kelebihan, kita ada sedikit yang bisa membantu, kita memberikan kepada mereka yang butuhkan, terutama yang teman-teman atau saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Nah, itu menjadi salah satu bagaimana orang muda Katolik juga memberi diri untuk menjadi saksi Kristus di tengah pandemi. Nah, mungkin orang muda saat ini mungkin dengan cara kreatif ya sendiri ya, kira-kira apa sih yang saya berikan kepada orang lain ya, dengan caranya mereka sendiri, dengan segala hal yang mereka punya dan kelebihan yang mereka miliki. Begitu Frater Pedro. Frater, menjadi saksi Kristus tadi ya. Menarik bahwa menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini kan pasti juga banyak orang juga akan bertanya bagaimana caranya menjadi saksi Kristus di tengah COVID. Nah, seperti yang sudah Frater katakan tadi ya, memberi sejauh kemampuan kita. Ya, seperti tadi yang Frater katakan, umat kita di Nandan itu membentuk sebuah kelompok tertentu untuk masak, kemudian mengirimkan. Dan tidak lupa juga ya, Wisma Sang Penebus juga menyediakan sembako ya untuk dibagikan kepada mahasiswa kita yang dari Sumba, yang dari NTT ya, dibagikan sembako itu. Nah, Frater, kalau saya pribadi ya Frater ya, menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19, kira-kira apakah ada model lain selain memberi gitu Frater ya, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Oke. Apakah menjadi saksi Kristus hanya terbatas di memberi saja, atau apakah ada pemberian yang bentuk itu modelnya berbeda Frater? Seperti itu di tengah pandemi seperti ini. Oke, Frater Pedro. Kalau saya melihatnya, banyak hal sih sebenarnya yang dilakukan oleh orang muda Katolik ya. Misalnya kan mereka bisa berpartisipasi dalam dunia media sosial, di dunia teknologi ya, dengan orang muda sekarang kan lebih banyak suka YouTube-an ya. Jadi kan orang bisa menciptakan sesuatu yang memang sangat bermanfaat dan menghasilkan sesuatu itu dari channel YouTube mereka itu loh. Nah, mungkin dari hasil dari channel YouTube itu ya bisa mereka bagikan kepada orang lain ya, orang yang membutuhkan. Kalau kita melihat orang hanya bekerja secara fisik untuk menghasilkan sih iya, tapi bahwa di tengah dunia yang berkembang seperti ini, orang muda itu harus lebih banyak bergelut di dunia media sosial supaya mereka bisa tahu nih apa sih sebenarnya yang dihasilkan dari media sosial gitu. Sekarang kan kita sudah kenal banyak youtuber yang punya like, comment, subscribe itu banyak ya. Dan itu kan pasti menghasilkan sesuatu loh Frater Pedro. Nah justru itu kita mengajak orang muda Katolik untuk bisa turut ambil bagian ya, berpartisipasi, dan hasil dari itu mungkin bisa memberikan atau berbagi kepada orang lain dengan cara, bukan dengan cara fisik, bahwa tadi seperti saya kasih contoh ya, ada kelompok Nandan, umat Nandan yang punya kelompok kategori tertentu yang mempunyai perhatian besar terhadap Pusda, tapi juga orang muda Katolik juga berperan di situ. Bagaimana mereka mengambil bagian dalam situasi di tengah pandemi ini. Seperti itu Frater Pedro. Fenomena yang terjadi itu kan banyak juga ya. Jadi tidak sedikit juga orang muda Katolik yang merasa aman-aman saja ya, dalam arti tertentu di tengah pandemi COVID-19 ini, dan soal iman juga. Iya. Jadi banyak orang juga ya, orang muda Katolik kita juga kan hari-hari ini juga mempertanyakan begitu. Itu memang mempertanyakan tentang kok bisa ya kalau Tuhan itu sungguh baik ya, kalau Tuhan itu memang baik, terus kenapa ada COVID dan lain sebagainya. Nah itu sebagai kita ya, kalau terutama sebagai seorang frater, itu bagaimana caranya kita memberi, maksud saya penjelasan yang kurang lebih masuk akal bagi mereka untuk menerima itu. Karena banyak ya fenomena yang terjadi kan, akhirnya ketika tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan bagi yang bertanya, nah itu
bisa membuat dia pindah agama tuh, bahkan bisa sampai Iya. seperti itu bahkan. Ya kalau macam tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan dia seperti itu. Jadi tantangan juga ya bagi kita sebagai seorang frater juga bisa memberikan penjelasan bahwa kenapa virus ini bisa ada, frater. Seperti itu, frater. Itu gimana, frater? Oke. Kalau frater sendiri, Memang ya pertanyaan itu memang di mana-mana kita dengar orang bertanya, dan itu sangat familiar sekali ya pertanyaan itu. Tapi bahwa kita perlu menyadari bahwa iya, Tuhan tuh memang ada dalam kehidupan kita. Dengan di tengah situasi seperti ini kan orang pasti bertanya hal yang sama seperti bertanya kepada saya. Tapi bahwa menurut saya itu kalau misalnya orang betul-betul beriman, orang betul-betul percaya akan segala sesuatu, akan kuasa Tuhan, pasti kan orang tidak dengan mudah gitu ya goyah gitu ya. Wah, ini kok situasi seperti ini gimana nih gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya orang yang mungkin asal-asal saja belajar tentang agama seperti apa dan hanya mungkin itu minim begitu ya. Kalau misalnya orang udah Katolik juga, kalau misalnya malas-malas ke gereja, malas ikut ibadat harian di lingkungan sebagainya, mau bagaimana bisa dia bisa punya iman yang begitu kuat, yang percaya kepada Tuhan begitu atas segala sesuatu yang terjadi. Tapi kalau orang memahami betul, orang belajar betul bagaimana Tuhan itu hadir dalam kehidupan, dan kan ini orang punya pengalaman masing-masing ya. Bisa saja orang itu menemukan Tuhan dengan situasi seperti ini. Pengalaman ya, ini kan soal pengalaman juga. Tapi kalau misalnya untuk dalam kehidupannya lalu dia tidak terlalu banyak belajar tentang seperti apa sih Tuhan itu, seperti apa sih Yesus itu yang ada dalam kehidupan kita, dan itu pasti dengan mudah sekali rapuh, dengan mudah sekali untuk mundur, dan bisa-bisa pada akhirnya itu putus asa loh gitu, dengan segala sesuatu yang dia alami, dengan segala sesuatu yang dia hadapi begitu. Jadi bagi saya bahwa pertama-tama orang harus punya iman yang kuat ya, iman yang teguh akan segala sesuatu. Ketika orang punya iman, orang punya pengalaman sendiri dengan Tuhan, orang akan merasakan dalam kesulitan apapun seperti ini, orang akan merasakan. Nah, di sisi lain ada hal yang baik, di sisi lain juga ada hal yang tidak baik. Tetapi bahwa ketika kita beriman, kita punya kekuatan, kita percaya bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, tentu semua ini akan berlalu. Dan mungkin kita tidak tahu ya Pedro ya, ini pandemi COVID-19 sampai kapan akan berakhir ya, atau mungkin ini menjadi menjadi salah satu penyakit yang sudah ada dalam kehidupan keseharian kita. Nah, mungkin kita juga bisa belajar untuk bagaimana berdamai dengan situasi ini ya, dengan segala sesuatu yang kita punya, kita miliki, dengan segala sesuatu yang kita imani. Oleh karena itu kita orang muda Katolik dimanapun kalian berada juga harus betul-betul mengambil hal-hal atau melihat hal-hal positif apa yang terjadi dalam kehidupanmu di tengah pandemi ini. Seperti itu Pak Pedro. Oh iya, jadi sampai di situ ya refleksi dari Frater Yunus, bahwa tadi kita sudah tahu tentang konkretnya seperti apa ya, seperti konkret dari menjadi saksi Kristus. Kemudian yang paling penting ya, saya memberikan satu penekanan saja, bahwa menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19 yang paling penting adalah taat prokes ya, protokol kesehatan, taat untuk stay at home ya, taat untuk terus mengikuti PPKM ini supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya pikir itu juga menjadi penting ya, bahwa menjadi saksi Kristus berarti kita menjadi manusia yang taat ya, seperti itu. Para sahabat orang muda Katolik, kita baru saja selesai mendengarkan sharing, refleksi juga ada di dalam sana bersama Frater Yunus CSSR. Itu ya yang bisa kita pegang bersama sebagai orang muda Katolik ya, yang hidup di pandemi COVID-19. Mari kita sama-sama menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19. Penutup toh. Teman-teman, Kita akhiri dengan apa? Oleh karena itu mari kita mengakhiri seluruh. dua. Sudah potong misalnya. Terus. Ya.
Para sahabat orang muda Katolik dimanapun Anda berada, tidak terasa ya dari perbincangan kita, dari refleksi saya, Frater Pedro bersama dengan rekan saya Frater Yunus, kami sudah sharing bersama, sudah berkisah tentang menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19 itu seperti apa. Ya sudah, teman-teman sudah memahami itu bersama. Tibalah kita di penghujung katekesi online kita ini, dan saya mengajak para sahabat orang muda Katolik untuk kita bersama-sama berdoa sebagai bentuk doa penutup kita pada katekesi online ini. Mari kita siapkan hati kita sejenak untuk memulai doa penutup kita pada katekesi online ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau sungguh baik kepada kami ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Ya Tuhan, kami mohon bantulah kami sebagai umat beriman Kristiani. Semoga kami dapat menjadi saksi Kristus yang tidak henti-hentinya berkarya di tengah pandemi COVID-19 ini. Jaga dan lindungilah kami, berkatilah semua orang yang terkonfirmasi COVID. Semoga mereka dapat pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Semuanya ini kami mohon kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.